tidur. Yang dua di luar masih dalam pengawasan konten ya, sambil mengartikan ngomong. PBB punya program penyebaran nyamuk 1 miliar ya. Yayasan ini di bawah naungan Bill Gates. Kalau nggak salah Bill Gates kan termasuk orang paling kaya di dunia ya, dan story keluarganya punya anak tuh nggak dimanjakan sama kemewahan Bill Gates ya, hasil kerja Bill Gates ya. Menurut saya sih bagus didikan Bill Gates terhadap anaknya. Nah, kita kembali ke dalam negeri ya. Pemerintah masih galau dalam penyebaran nyamuk 1 miliar ya. Nyamuk ini intinya nyamuk anti DB atau nyamuk yang telur Aedes aegypti nanti tidak jadi benih ya. Ceritanya seperti ini. Nyamuk yang dari PBB laki-laki, nyamuk Aedes aegypti ya. Ini di saat akan ke nyamuk Aedes aegypti ya, ini ada virusnya. Virus yang sudah disuntikkan, namanya virus apa ya, lagi rame, cari aja. Saya kasih bahasa paling gampang saja supaya orang-orang bisa mudah mengerti ya. Nyamuk ini ada virusnya ya. Nah, ini si perempuan nyamuk Aedes aegypti. Jika ini bercinta ya, otomatis ini bercinta kan hamil. Nah, hamil ini telurnya itu tidak akan bisa menjadi bibit nyamuk lagi. Istilahnya seperti kalau telur itu telur kuplak ya. Kalau di tempat saya itu namanya telur kuplak. Nggak tahu di tempat kalian. Telur kuplak itu telur yang tidak bisa menjadi anak ayam ya, yang tidak berhasil untuk menjadi anak ayam. Ya seperti ini prosesnya. Nah, ada 5 negara ya. Singapura mundur setelah mempelajari. Kalau di tempat kita ini masih galau ya. Ada 5, kalau nggak salah 6 kota ya. Bali, Jawa Tengah, Jakarta, Bandung, Kupang. Ya, satu saya lupa ya. Nah, prosesnya tuh seperti itu ya. Nanti nyamuk tuh disebar ya. Terus tujuannya untuk mengawini nyamuk Aedes aegypti ini supaya tidak menjadi bibit nyamuk ya. Nah, dari sini ada yang buat konten, seandainya kita tidak hutang pasti tidak didoktrin untuk mengikuti program PBB. Kembali lagi ya, kalau kita tidak hutang di era Pak Jokowi, di era-era proses presiden sebelumnya pun sudah hutang bos ya, untuk memperbaiki taraf kehidupan atau memperbaiki taraf ekonomi negara. Kalau kita butuh hutang ya harus hutang bos ya, karena presiden-presiden sebelumnya pun sudah meninggali warisan hutang bos ya. Kenapa selalu menyalahkan di era sekarang bos ya? Saya tanya, negara mana sih yang nggak punya hutang ya? Negara-negara besar loh ya, pasti punya hutang. Nggak usah dalam lingkup negara lah ya, di kehidupan sehari-hari aja lah ya. Contoh saya ya, dulu saya dikasih peninggalan cuman ini rumah satu-satunya ya. Setelah bapak saya meninggal, ada pinjaman di sebuah bank ya, dan bapak saya cuman dulu berpesan, besok kalau bapak sudah tidak ada,
nggak usah diteruskan angsuran, ada asuransi jiwanya. Nanti tinggal kamu urus. Pesan bapak saya itu seperti itu. Ya, setelah bapak saya meninggal, saya urusi proses pemakaman bapak saya. Selanjutnya saya mengurusi sertifikat rumah ini yang ada di bank. Saya dibantu sama om saya, ya sama polisi tetangga saya, akhirnya bisa keluar. Dan waktu itu pun sang manajer bank pun gontok-gontokan tidak bisa terima bla 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 bla. Tapi dalam perjanjian itu gini ya. Akhirnya sang manajer kalah. Alhamdulillah sertifikat rumah saya ini bisa keluar dengan free. Ya, cuman ngasih uang rokok buat sang manajer bank. Ya. Kalau kita itu mau meminta request sama Tuhan, ya, kita hidup enak tanpa hutang, ya, tanpa banting tulang, ya. Kalau kita sudah ditakdirkan kehidupan seperti ini yang harus bergelut dengan hutang untuk mencukupi kebutuhan kita, ya kita jalani, ya. Bersyukurlah, beruntunglah bagi kalian-kalian yang tidak punya hutang, ya. Oke.